Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhairia, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang dari SDN Polres Pelawa 2. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sri Nuryanti. Beliau adalah guru kelas 5A di SDN Polres Pelawa 2. Siap Bu Sri, kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri pada hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik Bu Sri ya, hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Sri lakukan di kelas Bu Sri nanti ya. Sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kepada Bu Sri nanti di kelasnya. Nah, adapun tujuan yang akan dilakukan pada supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi bagaimana nanti jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Sri lakukan. Dan kita akan melakukan percakapan praobservasi untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu Sri melakukan observasi di kelas dan lebih siap dan lebih juga percaya diri sehingga pembelajaran yang akan Bu Sri berikan kepada muridnya itu akan terdampak baik. Baik Bu Sri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Sri capai terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu buat nanti? Oke, baik Ibu. Kebetulan saya akan membuat pembelajaran mengenai pelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari materi pelajaran matematika ini yaitu memperdalam pemahaman peserta didik melalui rumus volume balok dengan menentukan volume balok dan menerapkan rumus volume balok tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bu Sri ya. Nah, berikutnya bagaimana sih nih caranya Bu Sri mengembangkan hal ini dan yang tentunya apa yang Bu Sri ingin capai pada observasi kali ini? Ya, baik Bu. Untuk pengembangan ini akan saya lakukan yaitu membuat peserta didik memahami rumus volume balok dan menentukan volume balok serta menerapkan rumus volume balok tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara mengamati masalah dan meminta peserta didik untuk menuliskan informasi yang terdapat dalam masalah tersebut, lalu mengumpulkan informasi untuk menentukan volume balok melalui bangun ruang balok. Baik Bu Sri, berikutnya nih saya ingin mendengarkan dari Bu Sri bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Sri terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau dari metode pembelajarannya. Oke, baik Bu. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran secara berkelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Serta metode yang saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis learning. Oke Bu Sri, sangat luar biasa nih ya dari rancangannya. Jadi untuk penugasan yang nanti akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu ya Bu Sri ya? Dan juga nanti Bu Sri akan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi, kemudian juga penugasan, tanya jawab, dan sekarang bagaimana media pembelajaran yang akan Bu Sri gunakan di dalam pembelajaran nanti? Iya, baik. Rencananya media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu penayangan video. Kemudian juga saya akan menyiapkan lembar kerja untuk peserta didik. Baik Bu Sri, kalau begitu kapan kira-kira Bu Sri akan melakukan pembelajaran ini, model ini? Kebetulan mata pelajaran matematika siswa ada di hari Selasa Bu. Oke, baik kalau begitu nanti ketika Bu Sri ada jadwal pelajaran matematika ya, insya Allah saya akan datang ke kelas Bu Sri ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas dan juga mencatat hal-hal penting apa saja yang nanti akan saya amati pada proses observasi di kelas. Setelah itu saya juga akan melakukan observasi percakapan terakhir
mungkin setelah Bu Sri mengajar dan akan didampingi oleh pengajar praktik dari saya, Bu Sri ya. Iya, siap Ibu. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa sih yang Bu Sri dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Alhamdulillah dari percakapan pra-observasi kita kali ini saya sudah mendapatkan gambaran mengenai media apa yang harus saya siapkan ketika observasi nanti, dan media itu akan segera saya siapkan dari sekarang. Serta saya juga memiliki gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan ketika observasi nanti. Dari percakapan yang kita lakukan ini luar biasa, begitu banyak yang saya dapatkan. Baik Bu Sri, percakapan kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bu Sri sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di supervisi nanti Bu Sri ya. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Bagus, alhamdulillah. Hari ini Ibu perhatikan sisanya hadir semua ya? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, coba dicek teman sebelahnya ada yang tidak hadir kah? Fikri. Siapa? Fikri. Ada yang tahu sadar Fikri kenapa? Sakit. Oke, kata Tati, Fikri sakit. Semoga Fikri cepat sembuh ya. Kita doakan semoga Fikri cepat sembuh. Siapa lagi? Oh, Akbar. Ya, Akbar ibunya sudah memberikan kabar ke Bu Guru ya. Kalau hari ini Akbar nggak masuk, berarti hari ini 2 orang yang tidak hadir. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini diawali dengan apa? Berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa bersama. Pimpin doa. Bersama. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hekal. Nah, anak-anak di awal belajar tadi ya udah tutup Karinanya. Oke, Karinanya terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak hebat, tadi kalian sudah berdoa. Nah, sebelum belajar Ibu mau tanya dulu nih, udah siap untuk belajar? Bagus. Masih ingat keyakinan kelas kita ketika dalam kelas? Iya. Yang pertama, kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan hikmat ya. Fokus pikiran kalian untuk belajar di kelas pada hari ini. Kemudian seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, kesiapan belajarnya bagaimana hari ini? Buku-buku sudah ada semua? Buku tulisnya ada? Pulpen, alat tulis dan segala macam ada ya? Sudah siap? Alhamdulillah. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar matematika mengenai volume balok. Namun sebelumnya, Ibu mau ingatin dulu nih. Minggu lalu kita belajar apa mengenai matematika? Kubus ya? Iya, sekarang kita lanjut ke volume balok. Masih ingat nggak bagaimana bentuk kubus? Iya, berbentuk kotak dan sisinya bagaimana? Sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi volume kubus. Namun sebelumnya, untuk menambah semangat kebangsaan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, sebentar.
Siap berdiri semua anak hebat menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah rasa nasionalisme kita. Siap? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan tepuk tangan semuanya. Ya, itu kembali ya. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, tadi kita semua sudah menyanyikan lagu wajib nasional, di mana lagu wajib nasional itu akan meningkatkan rasa nasionalisme kita ya terhadap bangsa dan tanah air. Belajar matematika mengenai volume balok. Namun sebelum kita belajar mengenai volume balok, harus tahu dulu apa sih tujuan kita untuk mempelajari volume balok pada hari ini. Ibu mau silahkan Ainun bacakan nomor 1. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Iya, tepuk tangan untuk Ainun. Untuk yang kedua, silakan Hekal, tolong dibacakan Hekal. Tujuan pembelajaran yang kedua kita. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan volume balok dengan cepat. Iya, tepuk tangan untuk Hekal ya. Terima kasih Ainun dan Hekal yang sudah bersedia untuk menjawab. Nah, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan tematik sebelum kita lanjut ke volume balok. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang bentuk balok? Ya, silakan Geo. Kotak. Berbentuk kotak kata Geo. Ada yang lain? Silakan Fatul. Jadi kita sama semua. Sama semua katanya situnya ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan pemantik yang kedua. Bagaimana sih cara membedakan balok dengan kubus? Ada yang tahu? Silakan. Balok dengan kubus? Ada yang tahu? Coba jangan ragu-ragu, silakan. Hekal, silakan. Sepertinya mau menjawab. Ayo Hekal. Iya. Bagaimana cara membedakan balok dengan kubus? Ingat kemarin kita sudah belajar mengenai volume kubus. Balok bentuknya berbeda-beda, sedangkan kubus bentuknya sama. Oh iya, tepuk tangan untuk Hekal. Mungkin maksud Hekal seperti ini ya.
Untuk kubus itu panjang sisinya ukurannya sama. Ya, untuk balok memiliki ukuran sisi yang berbeda. Sekarang pertanyaan yang ketiga akan Ibu berikan. Bagaimana cara menghitung volume balok? Ada yang tahu kan kira-kira? Silakan ada lagi. P kali L kali T. P kali L kali T. Betul, tepuk tangan untuk Hekal. Iya. Selanjutnya, pertanyaan pemasukan yang keempat yang akan Ibu berikan. Bisakah kalian menyebutkan contoh benda yang berbentuk balok? Siapa yang mau? Ya silakan Bapak, angkat dulu tangannya. Iya. Lemari. Lemari. Betul. Siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan, Bapak. Botol. Botol? Apa sih? Oh, foto. Iya, kalau untuk foto ya itu berbentuk bangun datar, persegi, panjang. Tepuk tangan juga untuk Raka, Bapak. Siapa lagi yang bisa menjawab? Nah, ya silakan, Bapak. Pintu. Pintu ada ruangannya nggak di dalamnya? Ada nggak kira-kira? Sekarang ya coba sebutkan Ardi. Kardus, tepuk tangan untuk Ardi. Sekarang perhatikan semuanya. Ibu mempunyai apa ini? Ya, kotak ya, kotak. Kita lihat. Mengapa sih balok itu disebut bangun ruang? Kita lihat. Ibu akan membuka kotak ini. Kalian lihat ada apakah di dalamnya? Ada Ada apa? Kosong. Katanya angin. Katanya apa lagi? Katanya itu O2. O2, oksigen ada di dalam kotak ini. Betul ada. Kita lihat. Di dalam kotak ini ada ruangan. Betul nggak? Ada ruangan. Ya, ruangan ini kosong. Nah, karena itulah balok ini disebut bangun ruang. Karena ada dalamnya itu ada ruangan, ya, ruangan kosong. Sekarang akan Ibu tutup kembali. Nah, seperti inilah bentuk balok ya. Kita lihat. Balok ada beberapa sisi. Kita lihat. Sisi 1, ya. Yang sama dengan sisi depan mana? Belakang. 2. Kemudian ini sisi atas 3. Yang sama dengan atas bawah 4. Kemudian kanan 5. Yang sama dengan kanan kiri 6. Berarti ada berapa sisi? 6. Jadi dinding-dinding pada kardus ini inilah yang disebut dengan sisi. Ingat itu ya. Jadi dinding-dinding yang membentuk sebuah balok itu disebut sisi. Kemudian perhatikan lagi. Di sini ada sebuah sudut, titik sudut yang runcing ini ya, yang pinggir-pinggiran ini ya. Kita lihat. Sekarang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik-titik ini yang kita hitung ada 8 tadi itu disebut titik sudut. Iya, gitu. Berarti balok ini ada berapa titik sudut? 8. Pinter, semuanya hebat. Sekarang perhatikan lagi. Balok yang Ibu pegang ini, perhatikan. Ada garis-garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Inilah yang disebut dengan rusuk. Apa? Rusuk. Nih ya, garis-garis ini. Yang berdiri ini ada 4. Yang di sini ada 4. Yang di sini ada 4. Semuanya ada 12. Itulah yang disebut dengan rusuk. Nah, tadi perbedaan antara balok dan kubus, perhatikan. Kalau balok itu memiliki ukuran yang berbeda, ya, yang berbeda. Kita lihat sisi yang depan itu sama dengan belakang. Sama nggak sisi yang depan dengan sisi yang samping sini? Berbeda, ya. Dia berbeda, itu disebut balok. Dan ingat, tadi ada ruangan. Ada nggak ruangan? Ada. Sekarang kita lihat pintu. Ada ruangan tidak? Ada. Kita lihat, apakah pintu ada ruangan di dalamnya? Ada. Pintu adalah lapisan kayu. Ya, ada ruangan nggak kira-kira? Ada. Berarti apakah pintu termasuk balok? Tidak.
lemari termasuk atau tidak dengan balok? Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Kalau kalian belum mengerti, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, inilah dia bentuk-bentuk balok yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari. Apa saja? Lemari. Sering menjumpai lemari? Ada di rumahnya lemari? Ada. Semua pasti punya lemari. Nah, ini buku kecil. Ada di rumah? Ada. Kemudian ini apa? Ini gedung-gedung bertingkat yang biasa kita lihat. Bagaimana bentuknya? Apakah seperti balok? Iya. Lalu ini apa? Itulah bentuk-bentuk balok yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ya. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran. Assalamualaikum sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Berjumpa kembali dengan channel Andi Rashid. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar materi volume balok. Untuk sahabat semua, agar bisa memahami materi ini dengan baik, silahkan sahabat simak video ini dari awal sampai selesai. Sahabat pelajar Indonesia hebat, silahkan sahabat bisa subscribe dulu channel ini agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru dari kami. Mari sahabat pelajar semua, kita awali kegiatan pada kesempatan ini dengan berdoa. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, bagaimana cara menentukan volume balok? Mari ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas cara menentukan volume balok, mari kita ingat kembali dan kita kenal sifat-sifat dari balok. Ada apa saja sifat-sifat dari balok? Balok yang pertama memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang kedua, balok memiliki 6 sisi yang berhadapan, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sejajar sama panjang. Yang keempat, balok memiliki 12 garis diagonal sisi. Kemudian yang kelima, memiliki 4 garis diagonal ruang. Itulah beberapa sifat-sifat dari balok. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, dari sifat-sifat balok ini, mari kita perhatikan sifat balok yang ketiga, yaitu memiliki 12 rusuk yang sejajar sama panjang. Mari coba kita perhatikan bersama, di manakah rusuk-rusuk yang sejajar pada balok. Yang pertama, kita perhatikan di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah rusuk-rusuk yang sejajar pada balok. Dan rusuk-rusuk ini atau rusuk-rusuk yang di bagian ini itu sering disebut dengan panjang balok atau panjang pada balok. Kemudian rusuk-rusuk yang mana lagi? Kita perhatikan di sini. Ada di sini 1, kemudian 2, 3, 4,
4 rusuk ini adalah rusuk-rusuk yang sejajar, dan rusuk ini sering dinamakan dengan lebar atau lebar pada balok. Selanjutnya rusuk yang terakhir, yaitu kita perhatikan rusuk yang tegak di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah rusuk-rusuk yang sejajar. Rusuk-rusuk yang tegak ini sering dinamakan dengan tinggi pada balok. Jadi balok memiliki panjang, kemudian lebar, dan tinggi. Selanjutnya kita akan menentukan rumus volume pada balok. Nah, sebentar anak-anak perhatikan. Ketika ibu memegang balok ini seperti ini, kira-kira yang mana yang merupakan panjang, lebar, dan tinggi? Kalau ibu berikan huruf, ini ibu berikan huruf A, ya, ini A, kemudian ini B, dan ini C. Yang mana panjangnya? A. Iya, betul ya. Panjangnya itu bagian ini, A. Kemudian yang mana bagian lebarnya? B. B. Bagian tingginya? C. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Kita bisa menikmati videonya ya. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, bagaimana cara menentukan rumus volume pada balok? Sebelumnya, coba sahabat perhatikan di sini. Berapakah jumlah kubus satuan gambar balok tersebut? Sini ada sebuah balok yang terdiri dari beberapa kubus satuan. Kita diminta untuk menentukan berapa jumlah kubus satuan dari gambar balok yang ada di sini, atau bisa juga kita akan menentukan volume atau isi dari balok tersebut. Sahabat pelajar yang hebat, sebelumnya kita ingat tadi balok memiliki beberapa ukuran. Yang pertama adalah panjang, kemudian selanjutnya adalah lebar, dan selanjutnya adalah tinggi. Sahabat pelajar Indonesia yang hebat, coba kita perhatikan sisi dari alas pada balok tersebut. Kita perhatikan sisi yang di alas yang di sini, bagian alas di sini. Untuk menentukan berapa jumlah kubus satuan pada balok tersebut, yang pertama kita bisa menghitung berapa jumlah kubus satuan yang ada di bagian alas tersebut. Caranya, kita bisa menghitung terlebih dahulu ada berapa kubus satuan pada panjang di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kubus satuan pada panjang. Kita tulis terlebih dahulu. Selanjutnya akan kita kalikan dengan lebar pada alas yang ada di sini. Kita hitung ada berapa kubus satuannya pada lebar. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita kalikan di sini dikali 4. Selanjutnya, kalau kita perhatikan antara sisi yang di alas di sini, ini sama dengan sisi-sisi yang ada di atasnya. Dengan kata lain, bahwa jumlah kubus satuan yang ada di alas itu sama dengan jumlah kubus satuan yang ada di atasnya. Atau dengan kata lain, kita bisa kalikan dengan tinggi pada balok yang ada di sini, yaitu tingginya tadi ada 3. Tulis di sini, yaitu dikali 3. Jadi 6 di sini berasal dari panjang balok yang ada di sini, kemudian 4 itu berasal dari lebar, selanjutnya 3 di sini berasal dari tinggi balok yang ada di sini. 6 dikali 4 kemudian dikali 3, kita dapatkan hasilnya yaitu adalah 72. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak?
Iya, berarti untuk menghitung volume kubus balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan AKPD, namun sebelumnya supaya menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Yuk kita mulai ice breaking dulu. Siap ya? Yuk semuanya berdiri di sisi Deo Serum dengan formula skincare wajah. silakan. Baru Dove Deodoran Serum. Deo Serum pertama di Indonesia dengan 3% niacinamide dan Ya, 10 kali siap. Ayo berdiri semuanya. Jangan ada semangat. Berbeda aja. Dan Ya, siap. Diatur tempat duduknya. Semuanya harus bergerak biar semangat siang hari ini. Abang jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Abang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ayo bergerak semuanya. Ampun bang jago. 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 Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Angkat di pangkat kasih waktu tidak perbaiki diri pandai. Senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan musuh. Baru harus berdiam, semua tidak doang. Sudah, sorry sudah, ampun bang jago. Ayo silakan belajarnya.
selalu berkarya walau paling tinggi. Tadi kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu, kemudian juga sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai balon. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Yuk, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian tuliskan di lembaran ini ya. Tuliskan nama kelompoknya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Galaksi topok. Kalian tuliskan di lembaran yang kosong. Galaksi topok. Di lembaran yang kosong ya. Galaksi topok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul. Nah, sekarang lihat sini. Ada 4 pertanyaan dari SPD yang harus kalian kerjakan. Sebentar ya. Ya. Kenapa? 1, 2, 3, 4. Kamu 3 ya. Kamu 3, ini 4, 5, dan 6. Ya, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dalam berkelangkap ya. Bu, kita kelompoknya cuma 3 doang, Bu. Kenapa? Gak apa-apa, pasti bisa ya. Ya, Ibu kasih waktu nih kesepakatan kita dalam kalian berdiskusi. Kira-kira berapa menit? 10 menit ya? 10 ya? 15? Oke. 15 menit. Ya, 15 menit kita sepakat. Ya, tulis soalnya. Harus aktif dalam berdiskusi karena nanti akan Ibu mulai keaktifannya ya. Ya, kita mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Selama kalian berdiskusi, Ibu akan mengamati siapa yang aktif dalam berdiskusi dan siapa yang tidak aktif dalam berdiskusi. Semuanya ada penilaiannya. Bu, maskernya.
Nomor 1, sebutkan banyak sisi yang dimiliki balok. jawabannya. Berapa jumlah tusuk yang dimiliki balok? 12. Berapa banyak titik sudut yang terdapat pada balok? 8. Jika sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm, hitunglah volumenya. 578. Caranya 12 kali 2 kali 8 576. ya, lanjutkan. Demikian hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, baiklah anak-anak, alhamdulillah dari awal sampai akhir ini sudah ada yang presentasi maju ke depan, sudah bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, silakan Rizky. Seru sama semangat. Rafa? Happy dan seru. Happy dan seru. Haikal? Senang. Ferdinand? Happy, semangat. Mirza? Senang dan bahagia. Alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat semua yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan happy, senang dan bahagia. Itulah yang Ibu harapkan ya, kalian mengikuti kegiatan belajar dengan bahagia. Dengan demikian maka Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Ya, silakan. Bersiap siap berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johairia, CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang. Percakapan pasca observasi kali ini saya ditemani oleh Ibu Sri Nuryanti selaku rekan sejawat saya. Beliau mengajar di kelas 5 di SDN Poris Pelawa 2. Dan Ibu Neti Hot Mariana MPD selaku pengajar praktik untuk saya. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, selamat pagi. Bu Neti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, saya izin Bu Neti ya akan pasca observasi Bu Sri. Baik Bu Sri, ya dalam percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang sudah Bu Sri lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Bu Sri lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Sri terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Iya, baik Ibu. Walaupun ini bukan yang pertama bagi saya, namun tetap aja masih ada rasa tegang gitu ya, Bu. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu Sri ya. Iya. Nah, bisakah Bu Sri menceritakan kembali ya apa sih yang Bu Sri kembangkan di dalam area pembelajaran yang sudah Ibu Sri lakukan? Iya, baik Ibu. Area pembelajaran yang sudah saya kembangkan yaitu pembelajaran interaktif, di mana dalam kegiatan pembelajaran interaktif ini peserta didik bisa mengeksplor kompetensinya. Kemudian untuk melaksanakan itu semua, saya juga membuat RPP diferensiasi yang terkait dengan KSE. Selain itu juga saya membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok kecil secara heterogen. Baik Bu Sri, jadi area yang Bu Sri kembangkan pada kegiatan pembelajaran yang kemarin ya di saat kita observasi adalah pembelajaran interaktif itu Bu Sri ya. Iya. Nah, menurut Bu Sri sendiri sejauh mana sih pengembangan area yang sudah Bu Sri sampaikan, sudah berhasilkah dilaksanakan, dan harapan Bu Sri itu seperti apa? Alhamdulillah proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan ini sejauh ini sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangannya Ibu. Baik Bu Sri ya. Yang namanya sebuah proses pasti adalah kekurangan-kekurangan. Nah, bagaimana menurut Bu Sri kendala apa sih yang Ibu Sri hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Pada waktu kegiatan proses pembelajaran kemarin, setelah saya amati ternyata masih ada beberapa siswa yang belum ikut andil dalam interaktif pembelajaran. Kemudian juga agak sulit ya bagi saya untuk memanajemen waktu dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Sri. Mengapa sih hal itu bisa terjadi menurut Bu Sri? Iya, anak kurang aktif itu alasannya karena mereka belum sarapan Bu ketika berangkat ke sekolah gitu. Jadi itu salah satu kendala yang saya hadapi kemarin. Kemudian waktu pembelajarannya juga itu masih sulit saya manajemen karena masih ada beberapa anak yang lambat dalam mengerjakan tugas. Oke, baik Bu Sri. Nah, dengan adanya kendala tersebut nih, menurut Bu Sri solusi apa sih yang tepat menurut Bu Sri dalam menangani masalah tersebut? Ya, baik Bu. Mungkin kalau untuk masalah sarapan anak ya Bu ya, itu akan saya berikan masukan, nasihat dan informasi kepada anak bahwa pentingnya sarapan itu sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kemudian di akhir pembelajaran pun akan saya ingatkan kembali kepada anak-anak. Untuk manajemen waktu mungkin saya akan mengadakan perjanjian seperti itu kepada anak-anak, misalnya berapa lama nih durasi yang kita perlukan gitu untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang saya berikan. Mungkin seperti itu.
Baik Bu Sri ya, jadi Bu Sri akan mengingatkan kembali kepada siswanya bahwa sarapan itu penting ya sebelum berangkat ke sekolah, dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas-tugas ya Bu Sri ya. Kemudian bersama-sama dengan siswa, baik semoga dapat terrealisasi ya dengan apa yang sudah Ibu Sri rencanakan. Nah kira-kira kapan nih, kalau boleh saya tahu ya, kapan Bu Sri akan melakukan apa yang telah Bu Sri rencanakan tadi? Insya Allah secepatnya ya Bu, karena semakin cepat itu semakin baik. Kemudian insya Allah besok ketika kegiatan proses pembelajaran saya akan kembali memberikan masukan dan mengingatkan kepada anak-anak bahwa pentingnya sarapan itu nanti di setiap akhir pembelajaran akan saya ingatkan. Kemudian untuk manajemen waktu juga saya akan berikan durasi waktu dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik sekali Bu Sri ya. Nah oke, terima kasih Bu Sri atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana yang sudah Bu Sri rencanakan akan terrealisasi dengan baik. Dan bolehkah saya memberikan umpan balik tentang kegiatan observasi yang telah Bu Sri lakukan? Ya silakan Ibu, boleh. Baik Bu Sri. Nah, setelah saya mengamati jalannya observasi kelas, luar biasa ini Bu Sri ya. Memang Bu Sri adalah salah satu guru yang terbaik ya di sekolah ini. Sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik, kemudian terintegrasi dengan KSE yang sudah dituangkan di dalam RPP. Nah kemudian Bu Sri juga sudah membagi kelompok, memberikan media LKPD dan tugas-tugas pada siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa tersebut. Nah, antusias juga siswa dalam belajarnya. Nah, untuk di penilaian proses, anak-anak yang kinestetik bisa, ini sebagai saran ya Bu Sri, bisa kita berikan soal-soal terkait dengan membuat jaring-jaring balok. Dan yang ketika presentasi siswa, guru masih kurang memfasilitasi tanya jawab, sehingga ada beberapa siswa yang memang kurang aktif. Dan satu lagi ini mungkin Bu Sri lupa ya menyampaikan evaluasi untuk penilaian, mungkin terburu-buru itu terlewat, dan itu manusiawi ya Bu Sri ya. Dan hanya itu saja umpan balik dari saya, dan ini Bu Sri sudah sangat luar biasa dalam proses pembelajarannya. Kekurangan sedikit itu hal yang wajar ya Bu Sri ya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan dan umpan baliknya yang diberikan kepada saya. Insya Allah akan saya jadikan pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas saya selanjutnya. Baik Bu Sri dan Bu Neti, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang percakapan pasca observasi pun sudah kita lakukan. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Neti selaku pengajar praktik yang sudah mendampingi, dan juga Bu Sri selaku rekan sejawat saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.